Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkofikus Zaini dengan NIM 203180210. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diempu oleh Ibu dosen Hajah Evi Muafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi model evaluasi pembelajaran berdimensi gender sosial inklusi. Jadi pemerintah telah mewajibkan untuk semua warganya untuk mengikuti pendidikan. Jadi pendidikan bukan hanya diempu oleh peserta didik yang normal saja, tetapi bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus juga wajib ikut berpendidikan. Jadi, dalam rangka penyelenggaraan kesetaraan pendidikan, seorang guru wajib memiliki kemampuan untuk memahami latar belakang peserta didiknya. Jadi, dengan ingin mewujudkan adanya kesetaraan pendidikan, maka evaluasi pembelajaran berbasis gender sosial inklusi ini terus diupayakan, di mana nanti hasil dari evaluasi pembelajaran ini akan memberikan kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik lagi untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. Nah, kita langsung masuk yang ke materi yang pertama ya, yaitu tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses menilai hasil belajar, di mana evaluasi ini adalah proses atau kegiatan yang disengaja untuk mengetahui apakah sebuah perencanaan atau kebijakan itu dapat berjalan dengan semestinya. Nah, evaluasi ini juga nantinya untuk membuat suatu keputusan. Materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Pada kali ini gender bukan diartikan sebagai jenis kelamin, tapi gender di sini lebih diartikan sebagai perbedaan peran antara kaum laki-laki atau kaum perempuan. Nah, evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender ini adalah di mana yaitu menilai hasil atau kebijakan yang berbasis dimensi gender sosial inklusi. Pembelajaran yang beresponsif gender yaitu pembelajaran yang menekankan bahwa dalam pendidikan untuk mengupayakan semua mendapatkan pendidikan atau mendapatkan pelayanan pendidikan secara rata, tidak mengedepankan adanya perbedaan atau tidak mengedepankan adanya bias gender. Jadi semua peserta didik, baik anak normal, baik anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Nah, salah satu upaya yang dilakukan yaitu adalah dengan adanya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini pendidikan yang menyamaratakan pelayanan pendidikan, sehingga bagi anak berkebutuhan khusus dapat melaksanakan pendidikan dengan baik, dapat mengikuti pendidikan, mengikuti proses pembelajaran tanpa adanya perbedaan lagi. Dengan adanya pembelajaran beresponsif gender, tentu juga adanya penilaian berbasis gender sosial inklusi, di mana nanti ya penilaian tersebut itu adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi murid laki-laki dan perempuan, baik secara bersifat internal, di mana itu sebagai bagian dari pembelajarannya dan sebagai bahan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender serta untuk membantu peningkatan. Jadi nanti dengan adanya penilaian berbasis gender ini, tentu evaluasi pembelajaran yang dilakukan pun juga berbasis gender sosial inklusi. Banyak sekali penilaian yang dilakukan dalam penilaian berbasis gender ini. Yang pertama yaitu dengan penilaian unjuk kerja, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengamati kegiatan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Ada juga yaitu penilaian sikap,
yaitu penilaian yang meliputi 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu juga ada penilaian melalui pertanyaan tertulis maupun secara lisan. Nah, selanjutnya juga ada penilaian proyek, lalu juga ada penilaian portofolio. Sebenarnya dalam pemilihan model evaluasi pembelajaran berbasis sosial gender inklusi ini sangat banyak. Namun yang sering digunakan atau yang sering dipilih yaitu menggunakan model CIPP. Kenapa menggunakan model CIPP? Karena model CIPP ini dapat mengevaluasi secara keseluruhan suatu program. Nah, berdasarkan standar acuan yang digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran berbasis gender sosial inklusi ini, ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu adalah tahap input, di mana tahap input ini ialah tahap yang digunakan untuk mengidentifikasi secara awalnya. Misalnya menentukan rencana apa yang dipilih, proses penilaiannya sebagaimana, pendanaannya bagaimana. Jadi mengidentifikasi awal perencanaan akan melaksanakan evaluasi proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu adalah tahap proses. Tahap ini dilaksanakan yaitu adalah saat perjalanan program. Nah, nanti di sini yang akan dinilai yaitu adalah apakah program atau perencanaan yang kita lakukan tadi itu sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. Sekarang yang ketiga yaitu adalah tahapan hasil atau output. Tahapan hasil atau output ini itu adalah sebagai evaluasinya. Nanti seberapa banyak keberhasilan program atau perencanaan yang kita lakukan tadi tercapai atau tidak. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan piranti model evaluasi pembelajaran berbasis gender sosial inklusi. Model evaluasi pembelajaran berbasis sosial inklusi muncul karena adanya sebuah usaha eksplanasi yang dilakukan secara kontinu, yang diturunkan dari perkembangan pengukuran dan keinginan manusia untuk berusaha menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak pada ilmu pendidikan. Nah, jadi sistem evaluasi yang baik itu apabila dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran tidak mengesampingkan atau tidak memberikan dampak buruk bagi peserta didik. Jadi mereka nanti setelah adanya proses evaluasi pembelajaran akan lebih termotivasi untuk meningkatkan minat belajarnya dalam proses pembelajaran. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian berbasis sosial gender inklusi ini dikatakan dapat berjalan lancar apabila proses penilaiannya tidak dilakukan dengan memandang adanya bias gender. Yang selanjutnya itu adalah tentang implementasi model evaluasi pembelajaran berbasis gender sosial inklusi. Nah, tentu implementasi evaluasi pembelajaran berbasis gender sosial inklusi ini terbagi dari 3 langkah. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini meliputi kesesuaian dengan prinsip-prinsip evaluasi, kesesuaian dengan kalender akademik, kesesuaian pada RPP-nya, terus nanti juga mengikuti standar kompetensi pada masing-masing topik ajar. Yang kedua yaitu adalah pelaksanaan evaluasi pembelajarannya, yaitu bisa dengan cara worksheet harian, adanya PTS, adanya PAS. Nah, di mana nanti semuanya ini berfungsi untuk menilai keberhasilan kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Selanjutnya yaitu adalah tindak lanjut. Tindak lanjut evaluasi ini meliputi tentang sistem penilaian dan juga sistem pelaporan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.